Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Sunaryo. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang bagaimana menyiapkan bahan tayang untuk keperluan seminar dalam rangka evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tentunya ini saya peruntukkan bagi sahabat-sahabat muda saya yang sedang mengikuti latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang evaluasi. Evaluasi itu apa sih sebetulnya? Yang dievaluasi apa gitu. Nah, secara umum adalah evaluasi itu adalah membandingkan, dalam konteks ini membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan. Yang dalam hal ini disebut dengan rancangan dan aktualisasi. Itu sebetulnya secara prinsip perbandingan itu. Itulah yang dievaluasi. Bagaimana hasilnya? Kemudian yang kedua, saya akan juga nanti akan menyampaikan tentang bahan tayang. Bagaimana bahan tayang ini? Namun bukan masalah template-nya, tapi bagaimana mendesain konten dari bahan tayang itu untuk kepentingan seminar akhir Anda gitu, atau seminar dalam rangka evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Nah, desain bahan tayang ini tentunya dibatasi oleh dua hal. Yang pertama substansi, karena ini bicara desain konten, dan yang kedua tentunya waktu. Nah, jangan sampai Anda nanti tidak tahu waktunya gitu, konten disemuakan sehingga tujuannya berseminar tidak seperti yang Anda harapkan. Jadi seperti itu. Nah, tentang substansi sendiri, substansinya sudah jelas. Ada hal yang akan harus Anda sampaikan, yaitu hasil aktualisasi. Tapi pertanyaannya, yang mana nih yang harus disampaikan? Nah, untuk itu Anda harus tahu apa yang akan dilihat oleh audiensnya gitu. Nah, dalam hal ini audiens eh, seperti masih dalam rancangan dulu, audiensnya ada dua, mentor dan penguji atau narasumber yang punya tugas selain memberikan masukan, dan yang kedua adalah penilaian. Nah, dalam konteks penilaian inilah yang harus kita tahu apa yang akan dinilai oleh penguji dan juga mentor karena mentor juga membawa form untuk menilainya walaupun secara kualitatif gitu ya. Tapi apa yang harus Anda tampakkan gitu? Apa yang akan dinilai dari Anda? Nah, penilaian itu ada tiga gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana capaian Anda. Jadi rancangan dibandingkan dengan aktualisasi, kalau rancangan Anda menjanjikan 5 kegiatan, jadinya 5 kegiatan, kemudian target, misalnya target wilayah yang akan Anda berikan sosialisasi misalnya 7 desa, dan aktualnya menjadi 7 desa atau dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga hal-hal lain yang tentunya akan dibandingkan secara apple to apple gitu ya. Jadi langsung, secara langsung. Yang kedua adalah tidak hanya dibandingkan, jadi yang kedua adalah kualitas. Kualitas ini lebih kepada Anda menjanjikan tadi dengan kegiatan ini akan menyelesaikan permasalahan, kan isu ya, ada terus kemudian timbul gagasan, benar nggak sih menyelesaikan permasalahan. Nah, itulah sesuai harapan, itulah yang disebut kualitas. Jadi tidak berkualitas itu artinya tidak sesuai harapan. Anda ternyata apa yang Anda lakukan tidak menyelesaikan permasalahan, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, dan kemanfaatannya, kemanfaatan itu ya seperti itu juga sih, bermanfaat nggak ya dengan untuk menyelesaikan isu gitu ya. Dan yang ketiga adalah teknik komunikasi. Saya kira kalau teknik komunikasi ini Anda bisa kuasai karena eh, substansi Anda kuasai karena Anda yang membuat itu, dan eh, teknik komunikasi ini nanti dilihatnya di saat Anda memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan penguji. Jadi kemampuan Anda merespon penguji. Oke, jadi saya lebih banyak nanti saya pikir ke yang nomor dua ini, karena ini berbicara kualitas, maka saran saya adalah
desain bahan tayang Anda konsentrasikan pada berbicara tentang kualitas dan kemanfaatan itu yang di tengah. Walaupun capaian itu nanti akan dengan sendirinya nampak gitu ya. Nampak di situ. Seperti itu. Nah, ini saya berikan sedikit gambaran saja bagaimana menampakkan kualitas gitu ya dari aktualisasi presentasi. Jadi kalau ini saya hanya merefresh saja yang lalu Anda menjanjikan kegiatan misalnya, kemudian ada tahapan-tahapan, kemudian ada ada nilai-nilai yang Anda akan aktualisasikan. Ini bukan berarti ini yang ditampilkan lagi, tapi sekarang ini adalah aktualisasinya yang sudah Anda lakukan. Bagaimana prosesnya? Nah, Anda tampilkan di dalam kegiatan itu kalau kegiatan bisa difoto atau video gitu, tunjukkan dengan foto. Foto yang Anda tampilkan di dalam bahan tayang atau di dalam buku laporan juga mungkin bisa jadi sama. Usahakan adalah foto yang bercerita tentang proses. Bukan foto yang Anda sedang berpose gitu ya. Misalnya berempat ini adalah tim guru yang sedang berdiskusi tentang rancangan, karena di foto kemudian mereka peace gitu ya. Bukan itu, bukan. Usahakan foto itu bentuknya fotonya berbicara seperti ini. Jadi fotonya bercerita. Kalau Anda lihat foto ini sebagai contoh, saya tidak bicara apa-apa, kita kan lihat betapa serius mereka, betapa. Nah, seperti itu kira. Ya kalau Anda lagi nggak serius, usahakan seperti kelihatan seperti itulah gitu ya. Artinya seperti bahwa itu sedang berproses. Nah, di situ ada hal yang bisa Anda sisipkan untuk menunjukkan aktualisasi. Anda bisa menyampaikan dengan oral misalnya tentang nilai-nilai dari agenda 2 yang Anda terapkan di situ. Kemudian adakah ini agenda 3 yang juga Anda terapkan, misalnya whole of government sedang saya. Jadi dengan oral itu akan lebih menarik dibanding kalau Anda tuliskan panjang gitu. Karena itu flat, Anda akan menjadi membaca seperti membaca, dan apa bedanya Anda membaca ini dengan membaca buku. Jadi kayak Anda membacakan saja gitu. Tapi kalau Anda menceritakan dengan ekspresi yang tertentu akan jauh lebih menarik. Dan tunjukkan bukti hasil fisik dari ini. Jadi misalnya dengan inilah rancangan yang kami hasilkan dari diskusi tersebut. Misalnya seperti itu. Dan contoh lain seperti ini, misalnya Anda di dalam kegiatan itu mempraktekkan kelas terbuka misalnya. Anda fotonya bercerita bahwa ini foto sedang kelas terbuka, Anda sedang mengajar misalnya. Kemudian tunjukkan nilai-nilai apa yang sedang Anda lakukan di sini, sedang Anda praktekkan. Baik agenda 2 maupun agenda 3 silahkan sampaikan. Sehingga nampak itu utuh gitu. Sebuah aktualisasi yang utuh. Dan tunjukkan hasilnya. Dengan model seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Misalnya pre-testnya seperti ini, post-testnya seperti ini. Jadi itu kira-kira yang desain konten dari bahan tayang, supaya apa yang Anda sampaikan menjadi utuh dan nilai itu pun menjadi utuh di mata penguji. Saya kira itu cukup. Sekian cerita singkat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berhasil.